tahun 1965, di tanah timur yang kering dan juga retak, badai sejarah dan kekeringan mengguncang iman dan juga harapan. Tetapi justru di tengah kekosongan itulah api roh mulai menyala. Partai Komunis Indonesia dan organisasi afiliasinya berkembang pesat. Gereja terdesak, bahkan pimpinan gereja pun mulai disusupi. Kekeringan melanda, bahan makanan langka, rakyat terjepit, gereja terdiam. Tapi dari Soe, salah satu kota kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur, mulai terdengar suara doa. Pemuda-pemudi, pelajar, guru dan pekerja berkumpul. Mereka berdoa, menelaah Alkitab dan menyanyi. Dari pertemuan-pertemuan kecil ini, lahirlah gelombang besar. Beberapa kelompok penginjil terbentuk. Mereka merasa dipanggil oleh Roh Kudus. Mereka pergi ke rumah para warga sekitar membawa kabar baik. Ada orang Kristen, statistik maupun orang beragama lain. Mereka mengajak orang menyerahkan jimat, mengaku dosa dan bertobat. Dari sinilah mereka bersaksi tentang kuasa Allah yang menyembuhkan, yang mengusir setan dan yang mendamaikan. Selama 4 tahun, dari 1965 hingga 1969, api kebangun rohani membakar hati ribuan orang. Gereja kembali hidup, iman kembali menyala. Tapi seperti semua musim, gerakan itu pun mereda. Pada tahun 1969, api itu pun mulai padam. Namun, jejaknya tertinggal di hati, di tanah dan di langit timur. Baik, perkenalkan nama saya Asnat Andia Sikilunga, NIM 712024-031.
Di sini saya akan memberikan refleksi teologi saya mengenai drama yang kelompok kami telah buat. Di sini saya menyadari bahwa walaupun Indonesia yang saat itu berada dalam ketegangan akibat peristiwa G30 SPKI, tidak menutup semangat dan tidak menghilangkan semangat mereka, orang-orang Timur, untuk tetap menyebarkan Injil kepada semua orang agar diterima dan dihidupi dalam keseharian mereka. Saya memahami bahwa kekristenan, jika iman itu ditumbuh oleh pekerjaan Roh Kudus, akan terus menyala sampai kapanpun. Shalom, perkenalkan nama saya Jacqueline Angelina Mandaha dengan NIM 71-2024-111. Refleksi teologis yang bisa saya ambil di dalam drama singkat Kekristenan di Kupang itu sangat menyentuh, karena kekristenan yang dilakukan oleh para misionaris memiliki cerminan dari keteladanan Tuhan Yesus Kristus yang pergi berkelana kemana saja untuk menyebarkan Injil. Kiranya kita sebagai mahasiswa teologi dapat menerapkan keberanian dari para misionaris dan cerminan dari Tuhan Yesus Kristus. Sekian, terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Arya Anugrah Girsang dengan NIM 71-2024-092. Dari naskah drama yang telah kami buat, dapat kita peroleh bahwa meskipun intensitas kebangunan rohani dapat mereda seiring waktu, tetapi dampaknya itu bersifat abadi. Jejaknya akan tertinggal di hati, di tanah dan di langit, membentuk kembali individu dan komunitas, serta menegaskan bahwa benih Injil yang ditaburkan akan terus berbuah. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Tuti Mardiani Neno dengan NIM 71-2024-070. Refleksi teologis dari saya mengenai drama yang telah kami tampilkan ialah penyebaran kekristenan di Pulau Timur adalah bukti nyata bahwa Tuhan bekerja melalui umat-umat yang melayaninya. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa misionaris datang bukan hanya membawa ajaran agama, melainkan membawa kasih, pengharapan, dan juga terang Kristus. Nah, dari hal ini kita dapat belajar bahwa kasih Kristus itu tidak terbatas, melainkan Ia mengasihi semua orang, dan lewat Injilnya Ia menyelamatkan setiap kita orang percaya. Perkenalkan, nama saya Timotius Ceke Bidaka dengan NIM 71-2024-029. Pekabaran Injil merupakan suatu tindakan mulia yang dapat kita lakukan di mana saja, kapan saja, dan dalam kondisi apapun. Tuhan selalu memberikan penguatan yang dapat kita lihat dari pemuda-pemuda yang ada di dalam video singkat kelompok ini, bagaimana Tuhan bekerja memberikan penguatan bagi pelaku-pelaku yang memberikan ajaran dan memberikan pengaruh pengajaran termasuk dalam tindakan perkabaran Injil. Tuhan selalu memampukan kita dalam tindakan kerja layan kita di dalam kehidupan sehari-hari. Perkenalkan, nama saya Tamaris Katikan dengan NIM 71-2024-138. Yang dapat saya refleksikan dari video kami adalah bahwa semangat daripada para sending atau para penginjil saat itu sungguh luar biasa, walaupun di tengah krisis begitu kekeringan air dan kekurangan makanan, tetapi mereka tetap semangat dalam memberitakan Injil, dan usaha mereka tidak sia-sia. Usaha mereka membuahkan hasil yang baik. Perkenalkan, nama saya Fernanda Christian Simanjunta dengan NIM 71-2024-114. Refleksi teologis dari drama yang kami lakukan yakni dalam pergumulan iman masyarakat setempat menunjukkan bahwa Injil tidak datang dalam kekosongan budaya, namun melainkan berdialog dan bertransformasi bersama konteks, yang dimana kita dipanggil untuk belajar dari semangat para misionaris dan umat lokal untuk memahami perubahan sosial yang terjadi, sehingga dalam pergumulan dan perjumpaan dengan budaya kita saling dapat menghormati satu sama lain dan memahaminya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Shalom Paulet Stingley dengan NIM 71-2024-223. Refleksi teologis dari materi yang kami sampaikan dalam bentuk video bagi saya yaitu
Ketika misionaris datang ke Indonesia, mereka tidak hanya membawa dampak negatif, tetapi juga ada banyak dampak positif yang mereka bawa, dan salah satunya berkaitan dengan pertumbuhan iman Kristiani, bahwa kasih yang mereka bawa senantiasa berakar dan ada hingga saat ini. Sekian dari saya, terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gifli Jibril Abriantologi dengan NIM 712024-006. Saya akan memberikan refleksi teologis dari drama singkat kami barusan. Saya melihat bahwa peristiwa kebangunan rohani di Timor tahun 1965 sampai 1969 mengingatkan kita bahwa iman kepada Tuhan bukan hanya sekedar rutinitas ibadah, tapi juga soal mengalami Tuhan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari melalui doa, pertobatan, dan keberanian mereka untuk melayani orang lain. Bahkan orang lain melihat kuasa Allah bekerja, bahkan dalam bentuk mujizat yang luar biasa. Hal ini mengajarkan kita dan juga mengajarkan saya untuk tidak meremehkan pekerjaan Roh Kudus dan untuk selalu membuka hati supaya hidup kita dipakai Tuhan bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga membawa orang lain mengenal kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Ketuk pintu, oh Bilu jangan masuk-masuk, seorang punya rumah nih. Jangan. 2, 3 di kanan. Pakai lihat kamera.